Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anton Dunia dengan NIM 0801 1282 530029. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk pembahasan soal THR praktikum algoritma dan pemrograman. Ya, untuk nomor 2 ya. Di sini ulasan singkat untuk programnya ini membuat program dalam bahasa C++ ya. Jelasan singkat untuk program ini itu nanti kita akan menginput nilai angka bebas. Nah, kemudian tapi tipe data di dalam program itu nilainya itu char. Yang mana nanti char kan tidak bisa dihitung. Nanti di program ini bisa menentukan apakah angkanya itu habis dibagi 4 untuk program angka yang kita input. Terus program akan membalik angka yang telah kita input tadi. Dan program mengecek lagi apakah eh, apa ini apakah ini habis di yang kedua yang telah dibalik tadi habis dibagi dua gitu. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini saya sudah hmm, membuat ini ya, buat program. Nah ini ada tambahan validator di mana validator C-string sama CSTDLIB. Nah untuk C-string ini sudah diajarkan di kelas. Bisa pakai string.h. Ini untuk fungsi strlen sudah diajarkan di kelas. Ini untuk fungsi menghitung di array dari char. Karena char itu kan sudah berupa array tipe datanya. Dan CSTDLIB ini itu untuk penggunaan fungsi atoy. Itu fungsi konversi. Nah, di sini langsung ke fungsi utama. Fungsi utama di sini memesan variabel angka dengan array indeks 20 bertipe char. Kemudian di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai angka, masukkan angka. Berarti pengguna nanti akan diminta memasukkan angka dan nilai itu akan dimasukkan ke variabel angka yang bertipe char. Catatan, ini angkanya tidak boleh lebih dari 20. Sebenarnya tidak perlu kita kasih indeks, maka dia bisa. Kan bisa, tapi saya mau kasih indeks aja. Karena ini, si char ini sudah bertipe data, sudah bertipe array. Nggak usah dikasih kayak gini tuh. Nah, di sini ada variabel baru ini asli. Nah, ini untuk konversi tadi. Untuk konversi tadi. Oke. Kalau untuk konversi itu gampang sih. Selain pakai fungsi atoy, kita juga bisa pakai eh, tabel ASCII. Tabel ASCII dalam peruangan. Jadi gini, ini nggak ada programnya ya. Tapi saya tahu cara lain untuk konversi dari char ke integer. Jadi gini, nanti program itu akan mengecek karena tipe data char ini dia lebih parah, jadi dia cek ke satu kan. Kita buat aja perulangan itu. Program ngecek di awal, itu di awal, angka awalnya. Terus, nah awalnya itu kan misal satu nih. Loh, satu ya. Kalau di dalam tabel ASCII, kita manfaatkan nilai tabel ASCII di sini. Kalau di dalam tabel ASCII itu satu itu dia itu gimana ya? Satu itu tuh dia di dalam tabel ASCII itu 49. 49. Kemudian untuk yang di dalam si ini di 0 itu tabel ASCII itu 48. Nah, kalau kita kurangkan ya, 48 kurang 49, satu. Nah, satu dapat. Dari sini kita bisa dapat nih gimana konseptual untuk
konversi ini, kita bisa pakai manfaatin pengurangan antara nilai yang ada di dalam char itu dengan nilai char di tabel ASCII yang nol. Karena mau 1, 2, 3 itu tambahan dari nol kan. Di ASCII itu juga sama tambahan. Kalau 1, 2, 3 berarti 49, 50, 51 gitu kalau dari tabel ASCII. Jadi kita manfaatkan selisih dari ini, dari yang tabel ASCII itu bisa konversi. Kemudian kalau dia ada 3 bilangan kayak sampai ratusan ya, kalau 3 itu dia, nah biar lebih enaknya itu pakai perkalian 10 dengan rumusnya itu kayak ini. Untuk konversi n sama dengan n dikali 10, terus n dikali 10 ditambah yang tadi konversi tadi, lihat angkanya tadi ya, eh, isi area sama sini, isi area sama nol, nol dari tabel ASCII, pengurangan tabel ASCII ya artinya. Nah di sana lihat ya, nanti kalau ini dapat misal tadi nol, n-nya itu awal mulanya nol ya, tapi n awal mulanya nol, berarti 0 plus 1 1 kan, naik tingkat lagi berarti kepuluhan. Kalau n-nya 1, 1 kali 10 10. Nah untuk angka selanjutnya kan ada angka lain, jadi 10 tambah sekian jadi 12. Jadi n-nya sekarang 12 gitu. Misal angka selanjutnya itu kan bisa itu. Ya, tapi di sini saya mempersingkat program saya pakai apa yang disediakan oleh ini si C++. Jika ada yang lebih mudah, ya kita pakai yang lebih mudah. Di sini ada fungsi yang namanya fungsi atau untuk konversi dari file header ke stdlib. Sekian untuk penjelasan kata. Gampang ya dia konversinya, nggak perlu pakai logika susah itu. Nah, kemudian dia kan di sini untuk outputnya nanti itu iya atau tidak. Berarti kita bisa pakai boolean. Ini boolean kan dia ngecek awalnya itu dia bisa bagi 4. Jadi kita pasang di sini cek asli itu sama dengan kondisi tadi. Kondisi dari nilai asli ini yang sudah diisi dengan konversi dari nilai char tadi, char angka, dicek apakah dia itu habis dibagi 4. Gitu. Nah, terus pada saat outputnya nanti tidak perlu, jika kondisinya memenuhi di sini maksudnya ini untuk kondisi ya, kondisi. Jika kondisinya terpenuhi, ini pernyataan awalnya. Ya, jika kondisinya tidak memenuhi, tidak gitu. Nah, kita balik sini tidak, di sini ya, ya, sama pendua ini, pendua kayak yang dicontohkan. Kalau yang contoh tidak ya, ya bisa berjumpa soalnya pendua. Nah, aduh, lag, kalau nge-lag. Ada ini oh sudah. Nah, kedua ya, iya kan, harusnya tidak kan. Jadi kita, nah di sini berarti untuk awalnya ini kondisi benar ya, ini untuk kondisi salah gitu ya teman-teman. Hmm, kalau kita buat kondisi yang tadi tidak habis ini dia tidak sama dengan nol, bukan nol ya, bukan nol, berarti bisa ekspresinya tidak di sini ya. Hmm, gampang ya. Ini terus ini balik tadi. Nah, di sini tadi yang kata saya STRLine. Di sini untuk yang fungsi ini sudah diajarkan oleh Bu Anita sendiri untuk kelas 1. Ini STRLine ini untuk melihat
berapa array yang ada di char angka. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tipe data chart itu sudah punya array sendiri. Oke. Nanti dia ada nilainya, misalkan ada kita masukkan 3 huruf, maka di sini nilainya 3. Nah, terus nilai 3 tadi itu akan kan bentuknya integer, jadi kita pesan variabel yang bentuknya integer. Basinya sembarang variabel untuk menyimpan nilai dari berapa berapa char gitu lah, berapa arah yang digunakan. Oke, itu. Sini ada perulangan pembalikan. Karena tadi ada permintaan pembalikan, jadi tinggal dibalik saja menggunakan perulangan. Dimana untuk pengulangannya logikanya seperti ini. Jadi untuk balik yang pertama, jadi yang tadi array angka tadi sudah diketahui ya, sudah kita masukkan tadi. Terus ini balik yang pertama itu ini untuk variabel bertipe array untuk menyimpan kebalikan dari angka ya. Nanti angka ini untuk pembalikannya. Jadi indeks yang terakhir itu akan dimasukkan ke balik awal. Gimana cara itu nentuin nyari indeks terakhir ini dengan cara seperti ini. Logikain aja, matematikanya harus kuat. Jadi di sini n, misal n-nya itu 3, berarti 3 kurang 1 kurang 0 untuk awal, 3 kurang 00 dikurang 1, 2. Karena kalau deretnya ada 3, 1, 2, 3, misal kita input, itu kan dia sampai 2 arahnya 0, 1, 2. Jadi di sini benar ya. Arah yang kedua itu pindah ke sini. Nah, gitu. Ini kalau kita naikkan ini, maka dia dari 2 1 kan. Gampang kan. Untuk pembalikannya, logikanya, matematikanya harus main. Sini sudah dibalikan, kita dapat nilai dari kebalikan cara angka itu. Di sini, oh, itu balik kan. Cara balik. Di sini caranya ada balik ya. Ini cara balik. Misal kita buat ini jadi integer ya. Integer bisa nggak? Jadi kita nggak perlu lagi nih pakai yang ini. Coba kita hapus dulu ya. Hmm. Oh nggak bisa. Integer dibalik. Atau balik. Ah, integer dibalik atau balik. Oh iya, cek balik ya. Bentar. Ini demi cari baru. Type integer 20. Iya nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Bisa ya. Karena kalau array nilainya nggak satu. Nilainya nggak satu. Makanya dia harus bertipe integernya. Integer banget. Kalau array dia nggak satu nilainya. Jadi bisa terpisah-pisah oleh kamar. Gitu. Nah, jadi itu alasannya dia menggunakan ini. Kenapa? Karena ini maksudnya char itu kalau di komputernya ini, di programnya ini, di penyimpanannya ini, sebenarnya char itu kalau kita masukkan angka gitu, pasti ujungnya itu nol. Jadi bisa kita masukkan 25, maka di sininya itu 250 di programnya ini. Dan jadi kalau kita konversi dia, konversinya jadi 250 gitu. Gitu, gitu ya. Konversinya jadi 250 banding 1. Hmm.
Jadi dia harus hapus nolnya. Ini maksudnya nol yang ada di akhir cara itu dihilangin, dicukupin sebelum nol, dimasukkan sebelum nol. Oke, itu. Saya kan karena baliknya itu 20 ya. Kalau baliknya ini kita buat hmm, nggak 20 mungkin bisa. Nah, mungkin bisa. Kalau baliknya ini kita buat dia pas-pasan dengan yang di sini. Bukan ini lebih, kita buat dia kayak gini, kita hapus ini. Jadi ini gitu ya. Jadi ini sudah nolnya dibuang. Aku lakukan konversi kayak pakai tadi ke Atoy. Terus aku nggak mengecekkan pakai bool. Ini muncul bukan asli, cak asli, ngecek balik. Dan tadi ada kondisi untuk kombinasi ya. Berarti apakah dari cek asli sama cek balik itu yang awalnya itu ada terdapat kombinasi 4 ya? Benar, iya benar ya. Benar di sini. Tahu. Berarti jika di sini kondisinya benar, kondisinya salah satunya benar, maka di sini akan ditulis ya, dan jika salah satunya salah semua, maka tidak. Seperti itu. Saya jujur nggak tahu maksud kombinasi bagi 4 ini. Jujur nggak tahu. Kurang mengerti dari soalnya. Jadi saya buat aja kayak gini. Ya, mungkin untuk penjelasan program tadi cukup ya. Dan untuk outputnya tadi juga saya sudah tampilkan di pertengahan video malah. Untuk pembuktian, untuk penjelasan. Kedua. Ini sama kayak yang di contoh. Tidak. Dah. Mungkin untuk penjelasan program cukup. Sampai sini aja. Kita lanjut ke penjelasan ini, flowchart dan lain-lain. Sini. Oh, untuk suruh code-nya belum saya itu ya, belum saya buat. Aduh, ya lah. Saya jelaskan lewat mulut saja untuk suruh code nanti. Kita jelaskan flowchart dulu, start, kita input angka tadi, terus proses, konversi tadi, terus ini proses ya, proses bolehan, terus sini proses lagi yang dari indeks untuk cara angkat berapa, ini perulangan untuk pemberikan, ini proses tadi, ini proses lagi, ini input, ini kondisi tadi, ini jika benar jika salah, dan M. Aduh, strukturnya nggak ada lagi, kita jelaskan dari program aja. Struktur tuh gampang sebenarnya. Langsung ke itu begin, var dulu, variabel dulu. Variabelnya nanti masukin angka titik dua char gitu. Terus ini dibalik titik dua in tujuh, cek balik sama cek asli titik dua, sini bool, terus char balik titik dua char, sini langsung masuk ke begin, read angka, ini proses sama aja kayak gini, tapi ini kasih tanda panah, ini sama aja kasih tanda panah, ini sama ini enggak, tadi udah masuk ke variabel, ini sama aja tanda panah, ini perulangan. Kalau perulangan bentuknya for to 5 to n gitu. For to 0 berarti for i sama dengan 0 to n gitu di sini ya. Terus sini eh, sama aja ini, sama aja nggak beda. Kasih tanda panah aja di sini. Sini sama aja. Tanda panah di sini. Enggak. Terus saya kasih tanda panah ini sama dengan aja. Ini balik. Hmm.
kasih tanda panah di sini, terus ini kasih tanda panah di sini, sama sini sini cuma ininya aja ditulis asli sama cek asli itu. Si, berarti kalau si out write write asli sama cek asli, terus ini write balik sama cek balik, terus di sini kondisi dia if masukkan ini nggak perlu pakai ini, perlu pakai kurung, dan yang or ini dia pakai or besar ini, then terus baru check out berarti right ini tetap sama, else tetap sama, right ini selesai, and itu kasih dokumennya secara mulut. Lupa tadi, saya kira sudah dipasang. Dah, mungkin cukup sampai sini untuk penjelasan video THR 40 nomor 2. Saya menyadari bahwa banyaknya kekurangan dalam video kali ini. Maka dari itu saya mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat, baik dari kata-kata maupun dari program penjelasan videonya. Sekian dari saya. Sampai jumpa untuk video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.